Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu berikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Kada Indra Wiguna, bisa dipanggil Indra, NPM 1932121 325. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dalam kondisi apa perusahaan lebih tepat menggunakan segmentasi pasar universal. Jadi, tiap perusahaan memiliki produk yang berbeda dan unik dari kompetitor. Untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif, perusahaan harus memahami konsumen seperti apa yang membutuhkan produk mereka. Sebuah perusahaan akan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen bervariasi dengan menggunakan model yang berbeda tergantung segmen yang akan dituju. Contohnya seperti perusahaan alat tulis, walaupun produknya serupa, pasar alat tulis cukup berbeda tergantung konsumennya. Tentu saja segmentasi untuk pemasaran alat tulis kantor dan pelajar sangat berbeda. Ketika perusahaan alat tulis kantor keliru menetapkan segmentasi dan malah menyasar segmentasi ke arah pelajar, tentu saja produk mereka tidak akan laku di kalangan pelajar. Lagi-lagi kondisi ini akan menyusahkan dan merugikan perusahaan tersebut. Alasannya, mengapa segmentasi pasar penting agar perusahaan mampu memasarkan produk tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasarannya dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan juga semakin meningkat. Jadi, baik, sekian dari saya. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tuaris Pratama, NPM 1932 121215. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada 4 dasar untuk segmentasi pasar internasional: demokrasi, sosial ekonomi, perilaku, dan gaya hidup. Bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan demografi? Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Segmentasi dilakukan berdasarkan demografi terdiri atas di antaranya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pernikahan. Segmentasi demografi adalah kriteria segmentasi yang paling populer. Alasannya adalah karena indikator demografi umumnya mudah untuk diukur, terlebih informasi mengenai populasi suatu negara tentunya sudah tersedia di situs-situs pemerintah dan juga cukup akurat. Salah satu segmen yang sering diabaikan oleh pasar adalah segmen masyarakat usia lanjut. Banyak dari masyarakat usia lanjut saat ini lebih sejahtera dan lebih sehat daripada sebelumnya. Negara-negara dengan populasi yang sudah mulai menua menawarkan peluang pasar untuk barang atau layanan konsumen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kaum lanjut usia. Contohnya adalah Proaktif. Proaktif adalah produk margarin yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan para kaum lansia untuk margarin yang ramah jantung. Proaktif ini terbukti dapat menurunkan level dari kolesterol. Proaktif menjadi produk yang sangat populer di kalangan kaum masyarakat lanjut usia. Sekian dari saya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Lita Petriani, NPM 181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana segmentasi dilakukan sosioekonomi. Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Sosial ekonomi, di mana foto satelit diambil dari benua Eropa pada malam hari menunjukkan kurva lampu berwarna biru yang merentang dari Manchester, Inggris hingga Jerman Dreamland dan berakhir di utara Italia. Jurnalis Prancis menamai area ini Blue Banana dan memiliki konsentrasi terbesar dari kota-kota besar dan seluruh dunia, juga melalui lintas perdagangan yang paling padat dan juga kapasitas produksi tertinggi per kilometer persegi. Region ini menciptakan peluang pasar yang cukup besar bagi para pemasar barang-barang mewah. Contohnya adalah Louis Vuitton, kemudian layanan-layanan kelas atas, dan juga produk-produk yang berkaitan dengan rekreasi. Sekian dari jawaban saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Bogosana Putra, NPM 193 221566. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku, dan lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Jawabannya, yaitu sesuai dengan namanya, segmentasi perilaku merupakan pengelompokan konsumen dengan yang ditinjau dari perilaku terhadap produk yang ditawarkan, di mana yang termasuk ukuran di dalamnya antara lain pengetahuan, loyalitas, idealisme, serta respon konsumen. Contohnya seperti menjual perlengkapan bayi,
ditawarkan melalui media sosial daripada di toko online. Dikarenakan respon konsumen lebih cepat dan terdapat loyalitas pembeli di media sosial daripada di toko online. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Musteri, NPM 1932121110. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan gaya hidup. Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Jawabannya, pemasar dapat mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidupnya. Contohnya adalah sikap, opini, dan nilai-nilai yang dianut. Contoh dari segmentasi gaya hidup adalah pendekatan yang dilakukan oleh GfK Roper Consulting yang menghasilkan value scope model. Setiap tahun, perusahaan riset pasar ini melakukan 30.000 interview di seluruh dunia untuk memonitor nilai-nilai yang dianut oleh konsumen berdasarkan atas responnya, menghasilkan atau mengidentifikasi 7 segmen konsumen berdasarkan atas nilai. 7 segmen gaya hidup tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, achievers, yaitu mementingkan status sosial dan berusaha untuk menunjukkan status sosial. Kemudian yang kedua, tradisional. Mereka percaya bahwa cara hidup yang diwariskan kepada mereka adalah cara hidup yang terbaik dan tidak memerlukan perubahan-perubahan apapun. Keyakinan religius dan juga tradisi budaya menjadi panduan dari hidupnya. Yang ketiga, survivor. Survivor selalu berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik namun tetap sederhana. Survival tidak mencari banyak uang, namun hanya mencari cukup uang untuk dapat ridho. Mereka ingin membuat hidup sesimpel mungkin dan teratur mungkin. Yang keempat, nurturers. Mereka memandang bahwa komit menjaga panjang itu adalah hal yang penting. Komitmen kepada teman dan keluarga. Mereka juga memandang bahwa dalam memelihara hubungan penting untuk menjadi seorang yang tulus dan berintegritas. Yang kelima, segmen hedonis. Ini membutuhkan gratifikasi instan di mana mereka selalu mencari pengalaman baru dan mereka perlu untuk merasa muda dan ingin untuk menikmati good time atau waktu yang berkualitas. Yang keenam, sosial rasional. Memandang dunia sebagai tempat yang sangat besar dan beragam di mana perbedaan harus dihargai. Mereka sangat open-minded dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik bagi dunia. Yang ketujuh, mereka sangat menilai tinggi dari kebebasan untuk berperilaku dan berpikir bahwa mereka dapat memilih tujuan sendiri dan mencapainya. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Kada Indro Yuguna, NPM 193211325. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita atau GNP sebagai kriteria segmentasi negara? Jadi, GDP atau Gross Domestic Product adalah nama lain dari PDB atau yang tidak lain singkatan dari Produk Domestik Bruto, yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Bruto atau PDB ini adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik secara dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. Jadi kelemahan utama dari GDP atau PDB yaitu yang pertama, data sangat tidak tepat waktu, hanya dirilis kuartalan. Lalu yang kedua, revisi dapat mengubah angka terukur yang sebelumnya. Perbedaan antara 3% dan 3,5% pada pertumbuhan PDB adalah besar dalam hal kebijakan moneter. Sekian dari saya, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ani Pududiniati, NPM 1932121408. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan? Yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah secara dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen, kemungkinan terjadinya persaingan secara tidak sehat.
Sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Lita Petriani, NPM 181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu terkadang merek lokal menggunakan positioning global atau GCCP. Jelaskan alasannya. Para peneliti mencatat bahwa merek yang dipasarkan di seluruh dunia diketahui memiliki aura keunggulan dan serangkaian kewajiban. Di seluruh dunia, konsumen, pembeli, perusahaan atau investor, pemerintah, aktivis, dan kelompok lain mengaitkan merek global dengan 3 karakteristik. Pada umumnya, konsumen menggunakan 3 karakteristik ini sebagai panduan ketika mereka membuat keputusan pembelian. 3 karakteristik merek global itu antara lain, yang pertama, sinyal berkualitas. Merek global bersaing ketat satu sama lain untuk memberikan kualitas kelas dunia. Nama merek global membedakan penawaran produk dan memungkinkan pemasaran membebankan harga premium. Yang kedua, mitos global. Merek global adalah simbol cita-cita budaya. Pemasar dapat menggunakan positioning budaya konsumen global atau GCCP untuk mengkomunikasikan identitas global merek dan menghubungkan identitas itu dengan aspirasi di bagian manapun di dunia. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Pelanggan mengevaluasi perusahaan dan merek dalam hal bagaimana mereka mengatasi masalah sosial dan bagaimana mereka menjalankan bisnis. Sekian dari jawaban saya. Sekian dari jawaban kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.